Oke, halo semua. Balik lagi di mata kuliah pemrograman berbasis web. Di minggu ke-9 ini, kita bakal kupas tuntas salah satu skill paling fundamental buat pengembangan server-side, yaitu gimana caranya merancang dan juga melakukan mocking RESTful API. Ini kunci banget loh, biar integrasi data antara back-end dan front-end bisa mulus. Coba deh bayangin, atau mungkin kalian pernah ngalamin sendiri. Desain antarmuka udah cakep, animasinya udah keren. Tapi kok mentok, nggak bisa lanjut. Kenapa? Karena data dari servernya belum ada. Nah, ini masalah klasik yang sering banget bikin alur kerja tim jadi berhenti total. Tapi tenang aja, ada solusinya kok. Ini nih peta jalan kita buat ngeberesin masalah tadi. Kita bakal mulai dari konsep dasar komunikasi client-server, terus kita bedah aturan main dari arsitektur REST, lanjut ke praktik ngerancang endpoint dan response, dan di akhir kita bakal nemuin solusi praktis buat masalah nunggu-nungguan tadi. Oke, mari kita mulai dari yang paling dasar. Anggap aja hubungan antara klien atau front-end dan server atau back-end itu kayak dua orang yang lagi ngobrol. Nah, biar obrolan mereka nyambung dan nggak salah paham, keduanya butuh aturan main yang jelas. Kasus developer front-end yang kerjanya jadi terhambat tadi itu nunjukin betapa pentingnya sebuah standar komunikasi. Kalau nggak ada kesepakatan soal gimana cara minta dan terima data, wah, yang ada cuma kekacauan dan proyek jadi telat. Nah, disinilah arsitektur REST datang sebagai penyelamat. Sekarang, kita masuk ke REST. Anggap aja REST ini semacam tata krama atau seperangkat aturan yang ngatur obrolan antara klien dan server. Tujuannya? Ya, biar nggak ada miskomunikasi dan semuanya bisa jalan dengan efisien. Nah, ini penting banget buat diingat ya. REST itu bukan teknologi, bukan juga bahasa pemrograman. Seperti yang dikenalin sama Roy Fielding, REST itu lebih ke sebuah gaya arsitektur, sebuah filosofi desain, dan sistem yang ngikutin filosofi ini kita sebutnya RESTful. Sistem yang RESTful itu harus patuh sama beberapa aturan inti ini. Tapi buat kita sekarang, ada dua yang paling penting buat dipahami, stateless dan antarmuka seragam. Stateless itu artinya server nggak nyimpen info apa-apa tentang klien, jadi setiap permintaan itu sifatnya independen. Nah, antarmuka seragam ini yang memastikan interaksinya konsisten dan bisa ditebak, dan ini yang bakal jadi fokus kita selanjutnya. Oke, cukup teorinya, sekarang kita langsung praktek. Kita bakal fokus ke gimana caranya merancang alamat atau endpoint dan aksi atau metode HTTP buat API kita. Inilah jantung dari sebuah antarmuka yang seragam. Nah, perhatiin baik-baik slide ini. Ini aturan emas dalam desain endpoint. Selalu gunakan kata benda buat nunjukin sumber dayanya, jangan pernah pakai kata kerja. Kenapa gitu? Karena aksinya atau kata kerjanya itu udah diwakilin sama metode HTTP. Jadi pikirin aja /users itu sebagai kumpulan para pengguna. Mau diapain? Yaitu tugasnya get, post, atau delete. Jauh lebih rapi dan logis kan? Ini ada beberapa tips biar endpoint kita jadi gampang ditebak. Pakai bentuk jamak kayak /users itu bikin kita langsung ngerti kalau ini isinya banyak data. Terus kebab case kayak /user profiles itu lebih enak dibaca. Hierarki logis kayak /users, /id, /orders juga langsung nunjukin relasi datanya. Dan yang ini penting banget nih, selalu sertakan versi API kayak /v1/users. Ini bakal nyelamatin kita di masa depan pas mau bikin perubahan besar tanpa ngerusak aplikasi yang udah jalan. Nah, ini dia pasangannya. Kalau tadi endpoint itu kata bendanya, maka metode HTTP inilah kata kerjanya. Get buat ngambil data, post buat bikin yang baru, put atau patch buat update, dan delete buat ngehapus. Kombinasi kata benda di URL dan kata kerja di metode HTTP inilah yang bikin antarmukanya jadi seragam dan elegan. Oke, klien udah ngirim permintaan ke alamat yang benar dengan aksi yang tepat. Sekarang giliran server yang ngejawab. Nah, kita sekarang beralih ke bahasa yang dipakai server buat menjawab, format response JSON. Di sini, konsistensi itu sahabat terbaiknya para developer. Anggap aja format response ini kayak sebuah kontrak antara back-end dan front-end. Kalau kontraknya jelas dan konsisten, tim front-end jadi tahu persis apa yang bakal mereka terima, entah itu respons sukses atau gagal. Ini bikin kode di sisi klien jadi lebih bersih dan nyari error pun jadi jauh lebih gampang. Untuk respons yang sukses, cara terbaiknya adalah bungkus datanya di dalam sebuah key. Misalnya data. Kenapa? Ini soal fleksibilitas. Nanti di masa depan kita bisa dengan gampang nambahin info lain kayak data paginasi tanpa harus ngerusak struktur yang udah ada dan bikin aplikasi klien jadi error. Sama halnya buat respons error, jangan cuma ngebalikin teks pesannya doang. Bikin struktur yang jelas, ada code dan message.
Sebuah kode error standar kayak required atau invalid_format itu ngebolehin front-end buat nanganin error secara programatik. Misalnya, nampilin pesan terjemahan yang lebih ramah ke pengguna, bukan cuma nampilin mentah-mentah pesan dari server. Oke, jadi kita udah nentuin kontrak API kita dengan endpoint dan struktur JSON yang rapi. Pertanyaannya, gimana caranya biar tim front-end bisa langsung kerja sesuai kontrak itu, padahal back-end-nya aja belum jadi? Nah, disinilah kita balik lagi ke masalah awal, dan ini dia solusi elegannya, kita bikin server API Tier 1. Konsepnya begini, namanya API Mocking. Intinya, kita bikin server palsu yang perilakunya meniru API yang asli. Server ini bakal ngasih respons JSON yang udah kita rancang tadi, sesuai kontrak, jadi tim front-end bisa langsung ngoding seolah-olah back-end-nya udah beneran siap. Dan alat buat ngelakuin ini tuh simple banget tapi powerful. Namanya JSON Server. Ini pada dasarnya sebuah paket NPM yang ngebolehin kita bikin REST API fungsional cuma dari sebuah file JSON. Betul, tanpa perlu nulis satu baris pun kode server. Keren kan? Prosesnya cepat banget. Coba kita lihat langkah-langkahnya. Pertama, kita install JSON Server pakai NPM. Kedua, kita bikin satu file, namanya db.json. File ini bakal jadi database palsu kita. Ketiga, kita isi file itu dengan struktur data yang kita mau, misalnya array object users. Terakhir, kita tinggal jalanin satu perintah simple ini di terminal. Dan voila, saat itu juga kalian punya server REST API yang jalan di localhost. JSON Server secara ajaib langsung membaca struktur JSON kita dan membuat endpoint berdasarkan key yang ada di file db.json. Dan yang lebih keren lagi, endpoint ini udah dukung semua metode HTTP yang kita bahas tadi. Get, post, put, delete, semuanya jalan tanpa perlu setting apa-apa lagi. Nah, inilah intinya. Dengan adanya mock API ini, tim front-end gak ada lagi ceritanya harus nunggu-nunggu. Mereka bisa langsung bangun antarmuka, ngoding logika pengambilan data, dan ngetes semua fitur pakai server tiruan ini sebagai pengganti yang sah. Jadi pengembangan bisa jalan barengan, dan seluruh tim jadi jauh lebih efisien. Sebagai penutup, saya mau ninggalin kalian dengan satu pemikiran ini. Jangan pernah anggap desain API itu cuma urusan teknis belaka. Anggaplah itu sebagai sebuah kontrak profesional, sebuah perjanjian yang jelas antara berbagai layanan yang pada akhirnya memastikan aplikasi yang kita bangun itu kuat, gampang dirawat, dan siap buat berkembang di masa depan.